吕祖，你对我真好。有人啊！妖虫快了！他一定还会回来的，会激怒我。Pada suatu malam di tengah lautan lepas, tampak sejumlah nelayan tengah melakukan rutinitas seperti biasanya. Tak berselang lama, mereka pun dikejutkan oleh kemunculan puluhan ikan yang naik ke daratan. Sontak peristiwa tersebut mengundang decak kagum di hati mereka. Namun sayangnya itu tak berselang lama, ketika tiba-tiba ikan yang mereka dapatkan berubah seketika. Karena panik, mereka pun segera mendayung perahu untuk menyelamatkan diri. Sayang sekali usaha mereka sia-sia, ketika sang penghuni sungai berhasil membawa mereka memasuki dunia siluman, yang di dalamnya terdapat sejumlah wanita-wanita cantik. Sepertinya, jiwa-jiwa mereka dijadikan tumbal untuk dipersembahkan kepada sesosok naga hitam. 好美呀！ Cerita beralih di dunia manusia, ketika Dong Bin dan pelayannya Ming Yan tengah berjalan menuju kediaman Tuan Bai untuk membatalkan rencana pernikahan Dong Bin. Rupanya, calon mempelai wanita dan ayahnya menghilang di sebuah gedung yang terkenal sebagai sarang siluman. Alhasil, keduanya pun berinisiatif untuk menemukan keberadaan gedung tersebut. Setelah berjalan cukup jauh, keduanya pun berhasil menemukan gedung yang merupakan sarang siluman. Sadar memiliki pengawal yang penakut, Dong Bin pun membekalinya dengan kertas mantra untuk berjaga-jaga, dan pada hitungan ke-600, dia diharuskan membakar kertas mantra tersebut. Dengan santainya, Dong Bin memasuki gedung tersebut, dan kedatangannya disambut hangat oleh wanita yang sangat cantik bernama Mei. Keduanya pun ngobrol santai, dan tiba saatnya Mei menawarkan perempuan penghibur untuk Dong Bin. Seketika itu, dia pun dibuat terbelalak ketika mendapati calon istrinya yang menghilang ada di sana. 公子，请自便。 哎呀！ Sementara, Mei yang sangat cantik tiba-tiba berubah wujud menjadi iblis betina. Di bawah pengaruh iblis betina, Nona Bai begitu agresif menaklukkan Dong Bin. 你别玩了。 Setelah menggodanya cukup lama, dia pun berhasil menundukkan Dong Bin dan menenggelamkannya di dasar kolam. Beruntung, Ming Yan segera membakar jimat sehingga Dong Bin kembali sadar. Tak ingin buruannya lepas, perempuan itu pun segera melumpuhkan Dong Bin. Namun usahanya sia-sia ketika Dong Bin berhasil menguasai kembali pikiran calon istrinya. Tak mau kehilangan mangsanya, iblis betina itu pun mengerahkan sejumlah perempuan siluman untuk menggagalkan aksi Dong Bin. Mereka pun terlibat adu kekuatan yang cukup sengit.
berjibaku, iblis betina itu pun harus mengakui kekalahannya di tangan Dongbin. Setelah berjuang cukup keras, keduanya pun dapat bernafas lega ketika mereka berhasil mengeluarkan Baiying dari gedung tersebut. Keadaan semakin mendukung mereka ketika keduanya menemukan kediaman seorang tabib. 这不是一般的病，是鬼人休假附体。完了完了完了完了！那你不要逗我开心啊！ Untuk melancarkan niatnya dalam membatalkan rencana pernikahannya dengan Baiying, diam-diam Dongbin mengambil sidik jari Baiying sebagai bukti persetujuan darinya. Setelah memperoleh apa yang diinginkannya, dia pun berinisiatif untuk meninggalkan Baiying sendirian di kediaman tabib. Tanpa pikir panjang, keduanya pun memutuskan kembali pulang. Di tengah perjalanan pulang, mereka dikejutkan oleh kemunculan Dewa Bintang Putih Agung. Bukan tanpa alasan, sang dewa turun ke dunia manusia. Rupanya, kedatangannya untuk mencari kandidat langit. Suasana tiba-tiba berubah mencekam ketika tiba-tiba iblis kecil menyerang mereka secara brutal. Sontak mereka pun bersatu padu melawannya. Rupanya mereka dibuat kewalahan oleh aksi iblis kecil tersebut. Setelah berjibaku cukup lama, mereka pun harus mengakui kekalahannya di tangan iblis kecil. Beruntung, sang tabib yang ditemunya tadi segera menolong mereka. Tak disangka, sang tabib dalam sekejap dapat melumpuhkan iblis tersebut hanya dengan bersiul. Sontak, mereka pun mengeluk-elukan sang tabib. Sedangkan Baiying dapat tersenyum kembali di dekat Dongbin, meski Dongbin merasa risih dibuatnya. Cerita beralih di gedung Baihua ketika iblis betina mengadu kepada naga hitam akan keberadaan Lu Dongbin yang mengancam. Raja iblis berujar, Lu Dongbin dan dirinya ditakdirkan sebagai musuh. Beberapa saat kemudian, sampailah mereka di gedung Baihua untuk mencari keberadaan ayah Baiying yang menghilang. Setibanya di sana, mereka disambut segumpal debu yang membawa mereka ke dunia siluman. Di dunia siluman, mereka mendapati banyak tangan yang seolah-olah meminta pertolongan. Baiying yang mengenali tangan ayahnya lewat sebuah cincin pun segera menarik tangan tersebut. Namun aksinya dihentikan oleh Dongbin, mengingat mereka harus kembali ke dunia manusia sebelum semuanya terlambat. Sedangkan di dunia manusia, sang tabib dan sang dewa pun bisa bernafas lega ketika mereka berhasil melenyapkan iblis betina. Tiba saatnya mereka harus melawan naga hitam. Dewa Bintang menjelaskan, naga hitam bisa dikalahkan hanya dengan 3 batu kristal milik Dongbin. Mereka pun segera menyusun formasi untuk melancarkan serangan. Namun aksi pertama mereka gagal karena keteledoran Dongbin. Tak ingin buruannya lepas, Mingyan segera mengambil batu tersebut. Namun naas, Mingyan harus meregang nyawa di tangan naga hitam. Tak ingin Mingyan tewas sia-sia, Dongbin segera melempar 3 batu miliknya ke arah naga hitam. Namun sayang sekali usahanya menemui kegagalan yang menyebabkan Dongbin tak sadarkan diri. Di alam bawah sadar terlihat jelas kisah lampau Lu Dongbin dan Baiying yang merupakan dewa dan dewi di pintu langit selatan. Konon Dewa Lu mendapat hukuman dari Dewi Agung karena mencuri tusuk konde. Karena aksinya itulah naga hitam yang telah disegel jatuh ke dunia manusia. Untuk mempertanggungjawabkannya, Dewi Agung meminta Dewa Lu hidup di dunia manusia untuk mencegah lahirnya kembali naga hitam. Tak berhenti sampai di situ, keduanya pun mengakui bahwa mereka tengah menjalin cinta dan saling mencintai. Sontak pengakuan tersebut membuat Dewi Agung naik pitam. Dengan penuh murka, sang Dewi Agung menurunkan mereka ke dunia manusia dan mengutuk Dewi Mudan. Bahwasannya, Bayi Mudan akan mati demi Lu Dongbin dalam setiap kehidupannya berulang selama ratusan kehidupan dan tak akan berakhir baik. Setelah Lu Dongbin kembali sadar, segera dia memeluk Baiying yang adalah Dewi Mudan. Tak ingin wanita yang dicintainya tewas seperti kutukan Dewi Agung, Dongbin segera memutar otak agar wanita yang dicintainya membencinya. Lu Dongbin berujar bahwa Baiying adalah pembawa sial dan dia tak ingin hidup sial bersamanya. Dongbin juga menunjukkan surat pembatalan nikah yang sudah terdapat sidik jarinya. Baiying yang bingung atas apa yang menimpa dirinya pun hanya dapat menangis terisak. Untuk membuatnya pergi, Dongbin sengaja menamparnya dengan keras. Mengingat pintu sihir naga hitam sudah terbuka, alhasil hanya pedang besi ajaiblah yang dapat melenyapkannya. Untuk mendapatkannya, mereka segera bergegas menuju Gunung Ling.
Setibanya di Gunung Ling, mereka segera membentuk formasi untuk memperoleh pedang tersebut. Tak disangka, Bai muncul di hadapan mereka untuk mengalihkan perhatian monster. Setelah berhasil memperoleh pedang besi ajaib, Dongbin segera menyelamatkan Bai Ying yang hampir diterkam monster. Tak berselang lama, mereka dikejutkan oleh kemunculan matahari merah yang menandakan lahirnya kembali naga hitam di dunia manusia. Untuk menghentikan aksinya, mereka berjibaku melumpuhkan naga hitam. Bai Ying yang melihat Dongbin kewalahan lantas segera menolongnya. Namun naas, Bai Ying harus terluka karena ulah naga hitam. Di saat itulah Bai Ying mulai teringat akan jati dirinya yang adalah seorang dewi. Bai Ying berpesan, di kehidupan selanjutnya, jika kita bertemu, kau jangan mengusirku lagi. Namun sebaliknya, Dongbin berharap di kehidupan selanjutnya agar mereka tak bertemu lagi. Sang dewi pun menghembuskan nafas terakhir. Terkuak sudah bahwasannya tusuk konde tersebut sengaja dicuri Dewa Lu untuk diberikan kepada Dewi Mudan sebagai hadiah ulang tahunnya. Karena itulah dia menanggung rasa bersalah yang amat dalam, dan seketika itu sang Dewi pun sirna. Tak ingin larut dalam kesedihan, Lu Dongbin segera bangkit dan kembali menjadi jati dirinya sebagai dewa dan bersiap menjalankan misi dalam melenyapkan naga hitam. Naga itu pun berhasil dilenyapkan Dewa Lu. Setelah semuanya berakhir, Jangga Dewa Langit turun menemui Dewa Lu untuk memintanya kembali ke langit. Namun permintaan tersebut ditolak oleh Dewa Lu karena tak rela meninggalkan dunia manusia. Dan keputusan itu pun disetujui oleh Jenderal Langit. Ribuan tahun kemudian, tampak Mingyan yang bereinkarnasi menjadi tuan muda. Sementara Dongbin bereinkarnasi menjadi pengemis. Sedangkan Bai Ying bereinkarnasi menjadi gadis belia yang cantik jelita. Dan cerita pun selesai.